Oke, shalom, selamat pagi. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Dengan kerendahan hati kita mau menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau menaikkan setiap pujian, syukur, kita naikkan penyembahan kita kepada Tuhan. Sungguh sebab Dia yang layak dipuji, Dia yang layak disembah. Biarlah kita memenuhi hadirat Tuhan dengan pujian penyembahan kita pagi hari. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu. Terima kasih buat sepanjang malam tidur nyenyak Kau berikan bagi kami. Terima kasih Engkau pulihkan kekuatan kesehatan kami. Terima kasih kami bangun pagi hari ini dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada-Mu. Kami bersyukur buat hari baru yang Kau jadikan bagi kami. Kami bersyukur buat satu hari lagi kesempatan hidup yang Kau berikan bagi kami. Untuk kami boleh sama-sama menikmati pemeliharaan-Mu, mengalami dan merasakan kebaikan-kebaikan-Mu yang terus-menerus Engkau nyatakan dalam hidup kami. Karena kami percaya Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau tidak pernah membiarkan kami. Engkau selalu ada dalam hidup kami. Engkau selalu ada bersama dengan kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Kami mau memuji-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Kami mau meninggikan nama-Mu. Sebab sungguh hanya Engkau yang layak dipuji. Hanya Engkau yang layak disembah. Untuk selama-lamanya dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur kepadamu pagi hari ini. Terima kasih, kami bersyukur memuji-Mu.
puja, Yesus kami puja, kami sembah bagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Yesus kami puja, Yesus, amin, kami puja ya, kami sembah sebagai Raja, berdiri di tengah kami, ditinggikan dan dipuji, sembah, sembah dan puji tatamu, amin, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji tatamu, haleluya, haleluya, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja. Sembah, sembah dan puji, sembah dan puji tatamu, amin, haleluya, sembah dan puji tatamu, sembah dan puji tatamu, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja, Yesus Tuhan adalah Raja. Haleluya, Yesus kami puja, Yesus kami sembah, sebab Engkau Raja.
layak disembah selamanya, selamanya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami sembah, kami sembah. Kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu dalam kami. Terus memandang wajah-Mu, berserah kepadamu. Sebab bukan dengan kekuatan kami boleh ada hari ini. Bukan karena kekuatan kami boleh hidup sampai hari ini. Semua karena-Mu Tuhan, semua karena-Mu. Sebab itu hati kami limpah dengan ucapan syukur kepadamu. Kami menaikkan pujian penyembahan kami kepadamu. Sebab Engkau yang layak, hanya Engkau yang layak. Hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagungkan selamanya, selamanya. Kami puji, kami sembah Engkau Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, Bapa yang setia, Bapa yang mulia, Bapa yang ajaib. Sedetik pun Engkau tak pernah meninggalkan kami. Sedetik pun Engkau tak pernah biarkan kami. Engkau menuntun hidup kami. Engkau menetapkan langkah demi langkah dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sungguh bukan karena kuat gagah kami, tapi karena Roh-Mu yang ada dalam hidup kami. Haleluya.
satu-satunya harapan dalam hidup kami. Karena pengharapan di dalam-Mu Yesus tidak pernah mengecewakan. Karena sesungguhnya kasih-Mu sudah Engkau curahkan dalam hidup kami. Seluruhnya dari hidup-Mu Kau berikan bagi kami. Itu sudah lebih dari cukup bagi kami untuk membuktikan betapa Engkau mengasihi kami. Engkau rela mati bagi kami. Sebab itu kami percaya perkara yang lain adalah perkara yang mudah bagi-Mu untuk Kau lakukan bagi kami. Sebab itu kami mau terus berharap kepada-Mu. Kami mau terus memandang kepada-Mu. Sebab kami percaya kami aman di dalam-Mu. Sekalipun bumi sedang bergoncang, dunia sedang bergelora, bahkan sekalipun badai sedang menerpa hidup kami, kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu, sehingga kami terus menikmati damai sejahtera dan sukacita di dalam hari-hari hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang baik bagi kami. Engkau sungguh baik bagi kami. Engkau sangat baik bagi kami. Engkau selalu baik bagi kami. Sebab itu kami puja Engkau di sepanjang umur hidup kami. Kami puji, kami tinggikan nama-Mu di dalam setiap perkataan dan perbuatan kami. Sehingga Engkau dipermuliakan. Bapa, terima kasih buat pagi hari ini. Biar sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, kami mau dengar lagi firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman-Mu dan melakukan firman-Mu. Di dalam nama Yesus Tuhan kami bersyukur. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Heng. Terima kasih teman-teman buat pagi hari yang indah ini. Semua kita dengan keadaan baik. Pagi hari ini saya menggantikan istri saya membagikan sharing di Yohanes 4 ayat 35. Kita tahu sebelum-sebelumnya di mana perempuan Samaria yang berkata dengan Tuhan Yesus sendiri, itu adalah suatu penginjilan yang pertama, di mana kabar keselamatan, kabar besar, yaitu disebarkan ke Samaria. Itu di ayat 35 mengatakan, bukankah kamu mengatakan 4 bulan lagi, tibalah musim menuai. Tetapi aku berkata kepadamu, lihatlah sekelilingmu dan pandanglah, ladang-ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai. Kita tahu kalau zaman di Mesir, di Israel itu musim orang menanam gandum itu adalah waktunya 4 bulan lagi, tetapi untuk menuai. Tetapi Tuhan Yesus mengatakan, lihatlah sekeliling kita bahwa ladang yang sudah menguning dan matang untuk dituai, yaitu kita akan melihat, Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, lihatlah, sudah banyak jiwa-jiwa yang siap yang untuk kita tuai. Di ayat 36 mengatakan,
Sekarang juga penuai telah menerima upahnya dan ia mengumpulkan buah untuk hidup yang kekal, sehingga penabur dan penuai sama-sama bersukacita. Kita tahu eh, di masa sekarang ini kita itu eh, bukanlah orang yang menabur, tetapi Tuhan mengatakan kitalah adalah orang-orang yang akan menuai. Kita cukup mengabarkan keselamatan kepada orang, dan orang pun langsung bisa percaya kalau keselamatan itu ada di dalam Tuhan. Contoh kecil aja yang pernah saya temukan kepada mama saya. Mama saya pernah bersaksi. Mama saya itu adalah orang Buddhis yang selalu setiap hari taat sembahyang sama Budanya, tapi dia percaya kepada Tuhan saya, yaitu Tuhan Yesus. Dia bilang, kalau Tuhan kamu kalau kamu berdoa, kamu langsung kepada Tuhan, dia bilang. Sedangkan mereka kalau berdoa harus melalui pelantara, yaitu Buddha-Buddha mereka baru sampai kepada Tuhan. Ya, jadi secara tidak langsung, mama saya itu sudah memahami kalau yang saya sembah itu adalah langsung kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi gitu loh. Nah, jadi saat ini kita yang tidak menabur, tapi kita akan menuai bersama-sama penabur. Yaitu di ayat 37 mengatakan, sebab dalam hal ini benarlah peribahasa yang seorang menabur, yang lain menuai. Aku mengutus kamu untuk menuai apa yang tidak kamu usahakan. Orang-orang lain berusaha dan kamu datang memetik hasil usaha mereka. Jadi Tuhan Yesus mengatakan kepada kita, ada yang menabur dan ada yang menuai. Dan juga pagi hari ini Tuhan mengutus kita untuk menuai apa yang tidak kita usahakan. Jadi sangat penting suatu utusan. Karena kalau kita diutus Tuhan, Tuhan pasti menyertai kita. Dan kita percaya pada saat kita membawa nama Tuhan kemanapun juga Tuhan menyertai kita, dan juga Tuhan pakai memberi hikmat kepada kita dan pakai mulut kita untuk berkata-kata untuk menjangkau banyak jiwa. Seperti kita tahu di dalam Keluaran 6 di mana Musa bercerita kepada Tuhan kalau dia itu tidak bisa pandai berkata-kata, tapi Tuhan mengatakan, aku menyertai engkau dan juga aku akan memberikan kepada engkau dan menaruh perkataan Tuhan di dalam mulutnya. Nah, jadi kalau Tuhan mengutus kita, kita percaya kita pasti akan bisa gitu loh. Contohnya seperti saya nih, saya juga orangnya kurang bisa berkata-kata dan juga tidak pandai, semuanya tidak bisa. Tapi saya punya kerinduan, saya mau gitu loh, mau belajar, dan saya percaya ada Roh Tuhan yang selalu tinggal di dalam saya, yang memberikan saya hikmat untuk berkata-kata. Dan juga Tuhan maunya lihat hati kita kalau kita mau gitu loh. Dan juga di mana Tuhan kalau sudah mengutus kita, sudah menyertai kita, kita percaya, kita melangkah, Tuhan menyertai kita. Apalagi ada firman Tuhan mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul, Tuhan tuh hadir di tengah-tengah kita. Itu di ayat 39 mengatakan, dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Ketika orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka meminta kepadanya supaya ia tinggal pada mereka. Dan ia pun tinggal di situ 2 hari lamanya, dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Dan mereka berkata kepada perempuan itu, kami percaya, tetapi bukan lagi karena apa yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar dia dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Di mana orang Samaria ini mendengar perkataan daripada perempuan Samaria ini dan banyak orang percaya. Kita tahu ya, keadaan sekarang ini di pandemi ini banyak orang yang membutuhkan Tuhan, banyak orang yang mengalami kesusahan, tapi setiap mereka tuh tidak berdaya, tidak tahu jalannya gitu loh. Tapi kalau ada setiap kita yang datang mengabarkan
kabar besar, mengabarkan keselamatan, mengabarkan kalau ada jalan keluar di dalam Tuhan, orang pasti akan menerimanya. Seperti di dalam Roma 10 ayat 12, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan orang Yunani, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan dari semua orang, kaya bagi semua orang yang berseru kepadanya. Ayat 13, sebab barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Jadi setiap orang yang berseru, siapapun juga akan diselamatkan. Tapi di ayat 14 mengatakan, inilah ayat yang selalu saya imankan, tetapi bagaimana mereka dapat berseru kepadanya jika mereka tidak percaya kepada Dia? Bagaimana mereka dapat percaya kepada Dia jika mereka tidak mendengarkan tentang Dia? Bagaimana mereka mendengarkan tentang Dia jika mereka tidak ada yang memberitakannya? Di ayat 15. Dan bagaimana mereka dapat memberitakannya jika mereka tidak diutus, seperti ada tertulis, betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Jadi pagi hari ini di mana kita tuh diutus Tuhan untuk menjangkau banyak jiwa. Saya ada kesaksian sedikit. Contohnya saya ini bisa kenal Tuhan kembali. Sebelumnya saya juga ada ke gereja, tetapi karena saya jatuh di dalam dosa yang cukup lama dan cukup dalam, karena awalnya saya tuh orang Kristennya yang ikut-ikutan, ikut istri gitu loh. Jadi saya tidak pernah baca kitab, tidak pernah berdoa gitu. Tapi pada saat itu ada Pak Santo dan teman dan Along datang ke rumah. Pak Santo mengunjungi saya, mengabarkan kabar keselamatan. Ya, saya cerita, ya Pak, saya kenal, saya tahu Tuhan Yesus, saya tahu gini. Tapi akhirnya tetap saya balik lagi ke dosa saya. Dan besok Pak Santo datang lagi, temuin saya lagi. Nah, tapi disitulah di mana Pak Santo terus berdatang kepada saya, memberitakan kabar keselamatan, membawa kabar kabar baik itu, maka saya itu bisa datang kepada Tuhan Yesus. Nah, jadi kalau tidak ada orang-orang seperti Pak Santo yang datang kepada setiap orang untuk mengabarkan kabar baik, bagaimana orang-orang itu bisa datang kepada Tuhan? Jadi itu yang bisa saya sharingkan di pagi hari ini. Saya balikan kepada teman-teman atau Pak Heri, silakan Pak. Oke, terima kasih Hengki buat sharing firman pagi hari ini. Jadi sebagaimana ayat-ayat firman Tuhan yang menjadi renungan kita hari ini, kita diingatkan lagi bahwa di sekeliling kita itu tuaian sudah menguning. Jangan berdiam diri, dan itu bukan hanya menjadi bagian para hamba-hamba Tuhan full time, penatua, tapi kitalah sesungguhnya penuai-penuai. Kitalah penabur-penabur. Artinya seperti ayat-ayat di atas tadi katakan, ada orang yang menabur, ada yang menuai. Mungkin kita bisa menabur doa untuk seseorang, kita bisa menabur firman Tuhan, kita beritakan Injil. Tapi mungkin ketika kita beritakan, dia belum terima Yesus. Karena bagian kita itu hanyalah memberitakan Injil. Seperti apa yang dicatat oleh Paulus kepada jemaat di Roma yang Hengki bacakan tadi. Tapi ada waktu di mana ketika kita datang kepada seseorang, kita bisa menuai mereka. Kita bisa menantang mereka untuk terima Yesus dan mereka terima Yesus. Dan itu adalah sebuah sukacita yang besar bagi hidup kita. Ada banyak hal, ada banyak kali ketika orang percaya Yesus itu menjadi sukacita bagi saya. Dan saya percaya ketika Bapak Ibu mulai berani melangkah, dan kemudian orang-orang yang Bapak Ibu beritakan Injil kepadanya, mereka menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya, saya percaya itu akan jadi sebuah sukacita. Semalam saya ngomong di teman-teman Komsel, saya bilang paling tidaklah seumur hidupmu satu jiwa saja kau menangkan, terus kau baptis. Wah, itu sukacitanya
akan luar biasa. Karena firman Tuhan katakan, ketika satu orang bertobat, maka ribuan malaikat itu akan bersuka cita. Dan saya percaya hal itu akan mendorong kita terus semakin hari, semakin melakukan terus. Jadi, bagian kita hanyalah menabur. Dan ada waktu-waktu di mana kita bisa menuai dari apa yang orang tabur mungkin. Sama seperti Pak Santo cerita beberapa hari yang lalu, ketika kami di puncak, tiba-tiba ada seseorang yang menelpon Pak Santo, yang mungkin selama 3 tahun lebih, Pak Santo di Palembang menabur, bangun hubungan, cerita tentang Yesus, dan sampai hari ini didoakan. Tiba-tiba minggu lalu dia telepon, "Oh, aku sudah jadi orang Kristen loh sekarang." Wow, itu sebuah sukacita yang luar biasa. Dan ketika kami lewat kota Palembang, Pak Santo juga tunjukin, nah ini nih rumah dia nih. Tapi sudah malam dan kami mau langsung ke Jambi, jadi tidak sempat mampir. Nah, jadi hal yang pertama yang Tuhan mau ingatkan kepada kita pagi hari ini, ingat, di sekeliling kita itu tuai yang sudah siap untuk dituai. Jangan berpikir, aku nggak layak, aku nggak bisa, aku nggak mampu. Sama seperti Hengki tadi, sama seperti perempuan Samaria ini. Ceritakan saja apa yang Bapak Ibu alami ketika Bapak Ibu mengenal Yesus secara pribadi. Perubahan hidup, damai sejahtera, sukacita yang kita miliki, perbedaan sebelum dan sesudah kita percaya Yesus. Sudah itu saja. Bukan kita harus hafal semua Alkitab, Kejadian sampai Wahyu. Itu hanya untuk debat itu. Kalau kita ngomong, oh tunggu aku tahu dan paham Kejadian sampai Wahyu, baru aku mau beritakan. Itu bukan untuk beritakan Injil. Itu untuk debat itu. Tapi kalau untuk beritakan Injil, cukup cerita saja bahwa Yesus mengasihimu, Yesus sudah mati, menghapus dosamu, menebus hidupmu, dan Yesus memberikan anugerah hidup kekal. Yesus memberikan damai, sukacita. Terus ceritalah hidup kita sebelum dan sesudah. Udah selesai. Ketika ditanya hal-hal yang lain, kalau memang kita bisa jawab, jawab. Kalau enggak, sudah, enggak usah jawab dan enggak usah berdebat. Jadi sekali lagi prinsipnya enggak usah nunggu hafal dan paham semua Kejadian sampai Wahyu. Enggak, Bapak Ibu. Seperti perempuan Samaria. Begitu dia tahu bertemu dengan Yesus, dia ceritakan tentang Yesus. Itu saja. Nah, yang kedua, kita juga harus bersikap seperti perempuan Samaria. Ketika dia mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, dia cerita kepada orang-orang. Dan orang-orang mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Sehingga orang-orang katakan, sekarang kami percaya, tapi bukan lagi karena perkataanmu, tapi karena kami mengalami perjumpaan secara pribadi. Nah, artinya orang-orang yang kita injili, orang-orang yang kita sampaikan firman itu harus benar-benar mengalami Tuhan secara pribadi. Sehingga kepercayaan mereka, keyakinan mereka, iman mereka bukan apa katanya sih. Kata Pak Santo sih, kata Pak Heri sih, kata Hengki sih, Yesus itu enggak. Tapi mereka benar-benar akan mengalami pribadi Tuhan dalam hidup mereka. Nah, tapi itu tadi yang penting Bapak Ibu, yuk, tuaian itu sudah menguning di sekeliling kita, mulai dari orang-orang terdekat kita, mungkin itu orang tua kita, mungkin itu anak kita, mungkin itu paman kita, itu mungkin saudara kita, terus itu bisa tetangga kita, itu sahabat kita, itu klien bisnis kita, bahkan dimanapun kita berada, pandang setiap orang, setiap manusia itu adalah jiwa-jiwa yang siap dituai. Kita memiliki mata Tuhan yang melihat setiap orang itu harus diselamatkan. Karena mereka sedang mengantri kepada kebinasaan. Bahasa di dalam surat Yudas adalah kita merampas mereka dari api neraka. Supaya mereka tidak terhilang. Jadi Hengki khususnya, ya jangan patah semangat, terus beritakan Injil kepada orang tua. Kita rampas mereka, karena mereka kita tahu sedang ngantri kepada kebinasaan. Kita mengasihi mereka dan Tuhan lebih mengasihi. Terus yang kedua, ketika kita memberitakan Injil, bahwa mereka secara pribadi mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Karena ketika mereka mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhanlah mereka akan menjadi pribadi yang kuat.
Tapi kalau iman mereka masih baru katanya Pak Santo, katanya Pak Heri, katanya Pak Simon, katanya Koahe, katanya setiap orang yang beritakan Injil, satu saat mereka bisa tumbang. Tapi bawa orang-orang yang sudah kita tuai, itu sampai mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Seperti Bapak Ibu hari-hari ini mengalami Tuhan secara pribadi dan itu membuat kita kuat. Oke, itu saja yang saya sampaikan. Pak Santo mau tambahkan, silakan. Ya, selamat buat Hengki. Dulu waktu saya datang ke rumah Hengki menginjil, saya belum sekolah teologi ya tuh. Jadi bukan harus sekolah teologi dulu baru menginjil ya. Nah, saya ingat bagaimana dulu ya sebelum saya bertobat, saya waktu itu kan saya melihat bagaimana Pak Aceh dulu, bagaimana dia sudah menjadi percaya. Nah, waktu saya ditantang, belum percaya nih, harus persepuluhan waktu itu, saya ingat. Saya bilang, gini aja lah, kita taat aja lah sama Tuhan yang dipercaya oleh kokomu. Kan saya bilang sama istri kan, koko Pace maksudnya. Nah, kita cuman ngomong begitu, kita sudahlah. Jadi masih bahasanya adalah percaya dengan Tuhan kokomu. Tapi setelah kita masuk ke dalam menjadi percaya, rupanya kita juga mengalami hal yang luar biasa gitu loh. Nah, ketika kita merenungkan firman 4M sejak awal, maka firman-firman itulah yang mengubah kita gitu loh. Jadi bukan kita harus belajar harus sampai tamat STH atau apa baru bisa menginjil. Nah, prinsipnya adalah di sini kan Tuhan mengutus kita ya pergi jadikan semua bangsa muridku. Memang itu yang harus bagian yang kita kerjakan, baptis dan ajar ya semua ketetapan yang Tuhan berikan. Nah, saya akan cerita sedikit mengenai teman saya yang di Palembang itu. Nah, waktu itu kan saya datang ke Palembang, tidak kenal siapa-siapa, ya kan? Nah, pada akhirnya kenalan dengan toko mie Ationg itu kan. Itu paling getol, paling alot itu. Saya pun dicuekin waktu saya dikenalin ke dianya. Tapi saya doa, saya kunjungi, saya doa, kunjungi. Alhasil dia menjadi percaya dan dibaptis. Nah, datanglah si Abun ini yang saya cerita ini kan dia sering makan mie kan di sana. Di ke toko mie, saya cerita. Nggak apa ya, bukan merupakan tidak sengaja juga kita cerita tentang Tuhan gitu loh. Dan dia tahu, oh ini dikenalkanlah memang teman-teman saya ini pendeta kan, pendeta. Cuman saya tidak pernah menyandang gelar pendeta itu untuk bergaul dengan orang-orang di sana. Ada teman saya juga Robert, mereka juga melihat bagaimana kehidupan kita gitu. Jadi sebenarnya memang alat daripada penginjilan itu memang kehidupan kita. Seperti wanita Samaria ini kan menceritakan apa adanya ke orang-orang. Dan kita juga seperti itu gitu loh, menceritakan tentang kebaikan Tuhan dalam hidup kita gitu. Gak ada yang lain, gak ada hal-hal yang spesial gitu loh. Nah, singkat cerita kan seperti ayat 37 nih berkata, yang seorang menabur dan yang lain menuai. Jadi saya percaya apa yang kita tabur hari ini, kita menabur kebaikan pasti menuai kebaikan, ya kan? Menabur firman akan menuai firman, ya kan? Menabur penginjilan akan menuai jiwa-jiwa. Jadi nggak usah tunggu sampai kapan teman-teman yang ada di sini, ceritakan apa yang Tuhan perbuat dalam hidup kita, gitu. Nah, saya selalu bilang kepada teman-teman di saat ada sela-sela waktu saya bisa masuk selanya, saya akan sisipkan, masukkan tentang firman.
ya nggak perlu harus sampai yang berat-berat sih ya. Yang penting bagian kita sampaikanlah, bagian Tuhan kan mentobatkan, bukan kita mentobatkan orang gitu loh. Hanya Tuhan yang bisa mentobatkan orang. Nah, saya juga pegang ayat seperti Pak Heri ngomong tuh, yang ayat Lukas 15 ayat 10. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah, karena satu orang berdosa yang bertobat. Nah, ini juga yang saya pegang juga. Nggak usah target sampai 10, ya, ada sampai 20, nggak perlu. Satu orang aja. Nah, satu orang aja. Karena satu orang bertobat, seisi surga bersorak-sorai, ya kan? Nah, seperti itu. Nah, bagian kita, lakukan bagian kita, Tuhan akan lakukan bagian dia. Nah, mungkin itu sih tips dari saya. Nggak usah pikirin yang macam-macam, yang terlalu rumit-rumit gitu loh. Nanti kalau saya pergi gimana? Nanti ditolak dan segala macam. Ya ditolak balik lagi lah nanti kan. Kalau ditolak ya baru sekali kan. Kalau masih ditolak sekali, ya masih ada yang kedua kali. Masa ke 100 kali kita juga ditolak gitu loh. Nah, mungkin itu tips supaya kita bergerak. Memang saat ini kalau tidak ada yang memberitakan, bagaimana orang bisa mendengar firman? Ya kan? Nah, kita diutus oleh Tuhan ya, bukan korps kita atau gereja loh. Oleh Tuhan supaya kita menceritakan seperti kita belajar di wanita Samaria ini, menceritakan tentang bagaimana Tuhan membuka jalan untuk dia menjadi percaya. Nah, mungkin itu sih yang saya bisa bagikan, dan buat Mama Hengki juga, setiap saya pergi, nah, itu bos datang katanya, bosnya Hengki gitu loh. Jadi saya bukan bos lah, iya benar bos lah katanya. Nah, dia senang sekali begitu kenal sama saya, begitu saya datang dia senang gitu loh. Nah, bosnya Hengki datang. Nah, jadi hal ini juga saya ceritakan ketika saya ke tempat ako saya, itu kan masih sahabatnya Mama Hengki. Saya selalu ceritakan bagaimana seorang Mama Hengki itu yang vegetarian, yang tahulah dia itu bagaimana dia penyembahan Budanya begitu kental dan segala macam, dan kehidupan Hengki dia tahu juga. Nah, saya selalu sisipkan firman ke dianya gitu loh. Nah, sampai dia bilang, sudahlah, anak ini bawalah ke percaya Yesus lah, supaya dia bisa berubah. Nah, dia pun bisa dia ada anaknya yang bungsu tuh, ya perlu, ya memang, ya maaf, seperti Hengki lah dulunya, judi lah dan segala macam. Nah, dia bilang, sudahlah, kau bawalah percaya Yesus, ya kan, supaya dia bisa kayak Hengki itu, nah, bisa bagus gitu loh. Cuman ini kan tidak bisa dipaksakan kan. Kalau anaknya tidak mau kan susah juga. Nah, mungkin itu ya saya bagikan ke teman-teman. Yuk, kita cerita atau ngomong aja lah masalah dengan tentang Tuhan, bicara tentang bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Nah, begitu aja sih. Sederhana. Nggak usah yang ribet-ribet. Ya. Demikian. Silakan yang teman yang lain. Ya, oke. Terima kasih Pak Santo, meneguhkan setiap kita. Jangan pernah takut. Ditakan, mau ditolak terus nggak apa-apa. Oh, berarti aku cuma sebagai penabur. Nah, nanti entah siapa yang akan menuai. Tiba-tiba kita dengar kabar, oh ternyata si A, orang yang kita doakan, orang yang kita beritakan Injil, sekarang udah percaya Yesus. Nah, jadi nggak usah kecil hati terus, sudah apa? Nggak pernah ada orang yang terima Yesus karena aku. Ingat seperti Pak Santo bilang, bagian kita cuma beritakan berarti. Tapi ada waktunya nanti ada orang yang sudah bertahun-tahun orang lain beritakan Injil sama dia, pas ketemu kita sekali, kita tantang terima Yesus, dia terima Yesus. Nah, berarti kita di posisi penuai hari itu. Jadi kita ini penabur dan penuai. Kita nggak tahu kapan, pokoknya bagian kita ketemu, jiwa itu lihat bahwa itu adalah ladang yang sudah menguning, siap dituai. Udah itu aja.
Dan seperti yang saya katakan Pak Santo temukan tadi, udah satu aja minta Tuhan, boleh nggak dalam seumur hidup aku satu orang percaya kepadamu karena perkataanku melalui hidupku, terus baptis. Dan saya percaya itu akan membuat sebuah ketagihan karena ada sukacita yang nggak bisa dibayangkan Bapak Ibu. Bayangin bandingannya tuh ribuan malaikat bersukacita. Dan itu akan membuat kita punya gairah. Tapi itu tadi nggak usah muluk-muluk, mau 20, 30. Doa Tuhan satu aja minimal orang-orang terdekat kita. Oke, jadi pagi hari ini itu saja. Kalau ada yang mau tambahkan. Dan yang penting yang kedua tadi, bahwa mereka akhirnya mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Untuk langkah awal melalui kita, iya. Tapi biarlah mereka bertumbuh secara pribadi dengan Tuhan. Seperti Pak Santo cerita tadi, awalnya dia, ya aku percayalah sama Tuhannya kokomu, atau kok iparnya, pokoknya Ibu Mary, maksudnya Pak Aceh. Tapi dengan berjalannya waktu, Pak Santo, Ibu Mary secara pribadi mengalami Tuhan. Begitu juga lah dengan setiap kita dan orang-orang yang akan kita tuai. Oke, silakan Bapak Ibu, kalau ada yang mau tambahkan. Kalau tidak, saya silakan kepada Heki, dan ingat, Anda adalah penabur dan penuai. Boleh tambahkan dikit kok. Oh boleh, Nilam silakan. Soal penabur dan penuai. Kalau saya kan di bagian musik, saya kan bagian nyanyi. Jadi pernah suatu kejadian waktu saya melayani di ibadah, terus ada orang kan waktu aku nyanyi itu dia merasa tersentuh dengan lagu. Jadi lagu yang dinyanyi itu dia merasa tersentuh, jadi dia deketin aku, terus bilang, "Terima kasih yo," dia bilang, lagunya bikin aku tersentuh, dia bilang gitu. Terus aku bilang, aku kan kaget gitu kan, karena aku sih biasanya habis pelayanan gitu, nggak masalah gitu langsung duduk gitu, nggak ada yang ngomong, tiba-tiba ada yang ngomong tuh kayak gitu kan, jadi seneng gitu kan, seneng nih orang tuh bisa ngalami Tuhan gitu kan. Jadi kalau jadi sekarang kalau aku nyanyi, aku merasa bahwa di situ ada jiwa-jiwa yang haus, yang rindu, yang butuh Tuhan menurut aku. Jadi aku bilang sama Cece itu, "Yo Ce," aku bilang, "syukurlah puji Tuhan aku mau Ce." Aku bilang gitu. Yo, karena aku pikir juga kan, kadang suara aku kan nggak ada begitu-begitu merdunian gitu kan, pas-pasan jadi pikir, wah dia merasa tersentuh berarti memang Tuhan jamah hati dia. Itu yang dari aku. Jadi aku merasa bahwa kadang nyanyi pun Tuhan bisa pakai kita untuk menjamah orang lain. Mungkin mereka bisa melihat diri dia gitu bersama Tuhan gitu. Terima kasih, itu aja kok. Oke, terima kasih Nilam. Dan tentu saya percaya ada begitu banyak kesaksian orang percaya Yesus juga hanya karena dengar lagu gereja. Salah satunya adalah istri saya. Waktu dia main-main dekat gereja, dia dengar lagu-lagu gereja, oh naik becak lewat lagi setiap sore. Dan dia dengar lagu setiap minggu sore. Nah, akhirnya itu yang menarik dia untuk datang ke gereja dan akhirnya mengalami perjumpaan. Jadi apapun. Jadi sekali lagi seperti yang Pak Santo juga tadi katakan, jangan nunggu punya gelar SPH, pendeta, paham tafsiran Alkitab, kejadian sampai Wahyu, baru mau nginjil. Itu bukan mau nginjil, mau debat itu nanti Bapak Ibu. Jadi ceritakan saja apa yang Bapak Ibu alami tentang Tuhan, bersama dengan Tuhan, udah sesimpel itu. Iya, sesimpel itu. Ceritakan Yesus menebus hidup kita, menghapus dosa kita, mengasihi kita, dan minimal hari ini mungkin kita nggak punya banyak harta, tapi ada damai sejahtera, ada sukacita yang nggak bisa diberikan oleh dunia. Udah, itu aja. Sama seperti berkali-kali saya meneguhkan orang-orang, Hengki dan teman-teman. Kamu punya satu, bagi satu aja sudah. Nggak usah nunggu, wah seperti Pak Heri baru. Nggak usah. Kamu punya dua, kasih dua. Ngapain mau kasih 5? Itulah menjadi alasan. Pak, belum lah Pak, belum. Enggak. Apa yang ada padamu yang datang dari Tuhan hari ini, engkau terima dengan cuma-cuma, kata firman Tuhan, berikanlah dengan cuma-cuma. Jangan seperti hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta, akhirnya dia kubur talenta itu.
Jangan sampai pada akhirnya kita menjadi hamba yang jahat karena kita nggak melakukan apapun. Karena kita tidak memberikan apa yang kita sudah terima dari Tuhan. Oke, silakan Heng. Mari kita masuk dalam doa kita. Silakan Celidia. Mari kita satukan doa. Bapa, kami mengucap syukur buat pagi hari ini. Kami ada di dalam Koram Deo ini pagi hari ini semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami sepakat berdoa buat Lala yang masih ada di Jakarta untuk pengobatannya. Tuhan campur tangan dalam hidup Lala. Tuhan pakai dokter dan tim medis yang ada supaya jantung Lala bisa normal kembali dalam nama Tuhan Yesus. Kami juga serahkan Yani dan suaminya, berikan hikmat, kekuatan, dan kesehatan kepada mereka. Tetap andalkan Tuhan, kami percaya mujizat pasti terjadi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kami juga sepakat berdoa buat Ibu Miryanti pagi ini dalam perjalanan ke Madiun. Biarlah perjalanan ini sampai ke tujuan. Lindungi dan berkati keluarga Ibu Miryanti. Kami serahkan keluarga Ibu Miryanti di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita sepakat sehati berdoa buat Bapak Presiden dan Wakil Presiden dan semua pemerintahan yang tertinggi sampai RT dan RW. Berdoa untuk keamanan Indonesia dan segala bentuk yang mengancam persatuan Indonesia dapat diatasi. Kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi aparat keamanan Polri, TNI dalam menjaga keamanan menjelang liburan Natal dan akhir tahun dan menjaga keutuhan NKRI. Saling mengkoordinasi dan dapat bekerja bersama-sama. Berdoa untuk kebangkitan sektor pariwisata era baru di Indonesia agar ada langkah-langkah strategis yang dilakukan termasuk standar protokol kesehatan dalam mengaktifkan kembali daerah wisata tertentu yang ada di Indonesia. Berdoa juga untuk pemulihan ekonomi di berbagai sektor menuju era baru. Pulihkan bangsa Indonesia. Kami serahkan bangsa kami kepadamu Tuhan. Jadilah kehendak-Mu. Engkau berdaulat atas hidup bangsa Indonesia. Jangan sampai kami mencuri kemuliaan-Mu di dalam nama Tuhan Yesus, Anak Allah yang hidup. Kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Mari kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Waheng, silakan tutup dalam doa kau. Mari kita bersatu dalam doa. Haleluya Yesus. Bapa di surga, kami kembali ucap syukur dan terima kasih pada Engkau ya Tuhan Yesus atas pertolongan-Mu, perlindungan-Mu, penyertaan-Mu dan atas kasih-Mu bagi kami semua pada pagi hari ini ya Tuhan. Dalam kekuatan kesehatan dan urapan-Mu ya Tuhan Yesus. Kami bangga juga mempunyai Allah seperti Engkau ya Tuhan. Kau selalu baik bagi kami semua ya Tuhan Yesus. Anugerah-Mu Kau telah curahkan bagi kami semua dan firman-Mu telah kami dengar ya Tuhan. Supaya apa yang kami dengar kami mau praktekkan dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan Yesus. Menceritakan kebaikan-Mu ya Tuhan kepada semua orang ya Tuhan Yesus. Dan berikan keberanian kepada kami ya Tuhan Yesus. Menyampaikan firman-Mu, menyampaikan kabar baik-Mu kepada semua orang ya Tuhan Yesus. Terutama dalam keluarga kami ya Tuhan yang belum percaya pada Engkau. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami serahkan sepanjang hari ini dalam tangan kuasa-Mu. Kau sendiri menjaga kami, memberkati tiap pekerjaan kami, apa-apa yang kami lakukan sepanjang hari ini ya Tuhan. Kau berkati ya Tuhan, dan kami boleh berkat bagi semua orang ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Tutup bungkus semua kami dengan kuasa darah-Mu. Jauhkan kami dari bahaya piru-piru jahat ini ya Tuhan Yesus. Supaya kami ada dalam keadaan baik dan kuat ya Tuhan menghadapi setiap tantangan, setiap masalah kami, Engkau ada di dalamnya untuk selalu menolong kami ya Tuhan Yesus. Dan Engkau memberi jalan keluar kepada kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kiranya damai sejahtera, kekuatan kesehatan berlimpah-limpah yang datang dari Allah Bapa di surga dalam kuasa kebangkitan dalam Anak yang Tunggal Tuhan Yesus Kristus
dan persuadan manis sama Roh Kudus yang Kau curahkan bagi kami semua, kita semua, dari sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami berdoa dan mengucap syukur untuk kepada Engkau, hanya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.